Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di English class, masih dengan materi yang sama, yaitu Analytical Exposition. Are you ready to jump out into our next topic? Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tentang si Analytical Exposition Text itu, ada baiknya kita kembali merecall memori kita tentang what is Analytical Exposition. Well, analytical exposition is a type of spoken or written text. Jadi dia bisa di spoken atau dalam bentuk written, dalam bentuk tertulis. That is intended to persuade the listener or readers that something is the case. Jadi sebuah teks yang diucapkan ataupun dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk mempersuade, untuk mengajak pendengar ataupun pembaca tentang suatu kasus. Nah, biasanya si analytical exposition ini bercerita tentang the phenomena yang berada di sekitar si penulis. Nah, harus kita ingat kembali kalau si analytical exposition ini bentuknya adalah argumentative text. That's why in analytical exposition kita akan menemukan paragraf yang berisi argumen-argumen dari si penulis tersebut. Nah, lanjut nih, analytical exposition. Nah, ada dua hal, ada structure analytical exposition dan yang kedua adalah language feature dari si analytical exposition. Nah, lanjut nih. Analytical exposition structure text itu ada tiga. Pertama, introduction atau di sini kita menyebutnya sebagai tesis. Nah, in this part, biasanya si penulis itu mengungkapkan opininya terhadap sesuatu atau dia mulai membuka topik atau hal apa yang ingin dia bahas. Kemudian, dia akan melanjutkan ke bagian body atau isi. Nah, karena si analytical exposition ini bentuknya adalah argumentative text, tentu saja isi dari si analytical ini berisi argumen-argumen yang akan menguatkan opini yang telah disebutkan di dalam tesis sebelumnya. Nah, biasanya argumen-argumen ini berisikan 2 atau 3 atau mungkin lebih. Nah, selain itu juga biasanya setiap argumen-argumen yang disebutkan oleh si penulis itu disupport dengan fakta ataupun hal-hal lain yang jelas mendukung argumen yang telah dia sebutkan. Nah, bagian ketiga yang disebut reiteration itu adalah conclusion-nya atau si penulis akan menjelaskan ulang atau kembali mengingatkan si pembaca tentang apa sih sebenarnya yang dari tadi sedang ditulis ataupun dibicarakan oleh si penulis. Nah, setelah kita membahas tentang structure dari analytical exposition text, berikut kita akan melanjutkan ke language feature-nya atau tata bahasa seperti apa yang biasanya kita temukan di dalam analytical exposition text. Ada 3 hal. Pertama, analytical exposition text using a simple present tense. Kedua, analytical exposition text using thinking verb or mental verb. Ketiga, analytical exposition text using connecting word or conjunction. Okay, let's move on into the first language features using simple present tense. Okay, why analytical exposition using simple present tense? Karena analytical exposition ini merupakan teks argumen yang menyampaikan pendapat dan bersifat umum dan pendapat tersebut adalah fakta. That's why analytical exposition using simple present tense. Materi ini pernah kita bahas di kelas 10. Kalau simple present tense itu terbagi menjadi 2. Ada verbal simple present dan nominal simple present. Nah, sedangkan nominal simple present itu biasanya digunakan ketika kita menjelaskan identitas, situasi, ataupun sifat. Nah, harus diingat lagi kalau
rumusnya biasanya subjek ketemu am is are atau to be diikuti oleh objek. Atau subjek plus to be am is are plus verb one dan juga objek. Masih sama, to be-nya dipindahkan ke depan, ditambahkan subjek dan verb one kalau misalnya kalimat tersebut berupa kalimat tanya. Sedangkan kalau misalnya verbal simple present biasanya digunakan ketika kita ingin membuat kalimat yang menjelaskan suatu aktivitas atau kegiatannya. Nah, rumusnya sudah pernah kita bahas juga di kelas 10, silahkan dibuka kembali catatannya bahwa rumusnya adalah subjek ketemu verb one ditambah s atau is kemudian diikuti oleh objeknya. Nah, atau ketika kalimat itu berupa kalimat negatif, subjek plus do atau does plus not plus verb one dan objek. Atau ketika kalimatnya berupa kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do atau does-nya pindah ke depan, kemudian diikuti oleh subjek dan verb one. Penggunaan s or es di dalam verb one itu hanya digunakan ketika subjeknya adalah he, she, dan it. Sedangkan untuk kalimat do atau does, do itu hanya digunakan untuk I, you, they, dan we. Sedangkan kalau does itu digunakan untuk he, she, dan it. Untuk penjelasan selengkapnya silahkan dibuka kembali, di-recall kembali memorinya di kelas 10 tentang using simple present tense. Nah, selanjutnya adalah use thinking verb or mental verb. Why? Because to express your feeling. Karena dengan menggunakan kalimat-kalimat mental verbs atau thinking verbs, itu akan membantu teks kalian menjadi lebih personal dan juga untuk menarik perhatian pembaca dalam bentuk emosionalnya. Nih, contoh mental verbs yang bisa kalian gunakan. Ada kalimat I believe, I prefer, I agree, I disagree, I doubt. Kemudian untuk thinking verbs-nya ada experience, ada feel, ada know, ada realize, ada sense, dan juga ada think. Nah, yang ketiga, selain menggunakan simple present tense dan juga mental verb or thinking verb, hal terakhir yaitu using connecting words ataupun conjunction. Nah, connecting words sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada addition yang berisi besides, in addition, atau furthermore, atau juga bisa menggunakan comparison atau perbandingan. Ada kata but, meanwhile, on the other hand, kemudian ada juga dalam bentuk time, second, then, next. Nah, yang terakhir ada juga yang menyebutkan cause effect, consequence, as a result, and so. Atau bisa juga not only, also, moreover, likewise, firstly, secondly. Nah, kalimat-kalimat tersebut yaitu connecting words. Gunanya apa? To link the argument. Untuk menghubungkan argumen satu ke argumen selanjutnya. Jadi, flow of the argument is logical and fun. Jadi, argumen-argumen yang kalian sampaikan itu lebih enak dilihat, lebih mudah untuk dipahami. Jadi, tidak ada missing di antara satu argumen dengan argumen selanjutnya. Nah, sekarang telah kalian lihat di sini ada satu teks analytical exposition. Silahkan dilihat penggunaan simple present tense, thinking verb, dan juga internal conjunction-nya. Nah, bisa kalian lihat kalau di dalam teks ini itu menggunakan simple present tense dan juga ada beberapa kata-kata yang telah ditandai seperti kata I believe, I strongly believe. Nah, kalimat itu termasuk thinking verb. Nah, sedangkan kalimat-kalimat yang di bold, misalnya to begin with, for instance, atau juga my, other main reason, atau juga for example, in conclusion, atau juga whether,
Nah, ini tuh termasuk internal conjunction atau kalimat-kalimat penghubung antara satu paragraf dengan paragraf lainnya atau satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Nah, sekarang dari teks ini, apakah kalian menemukan language feature yang lain? Kalau misalnya kalian menemukan language feature yang lain, silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komen di bawah ini. Jadi Miss Anja bisa lihat apakah kalian paham atau kalian belum paham tentang language feature yang ada di text analytical exposition. Oke? Nah, sekarang ini adalah bagian yang paling kalian tunggu, yaitu bagian akhir dari video pembelajaran kita di minggu ini. Sekarang kalian boleh kembali ke Google Classroom-nya, kemudian dicek postingan terbaru setelah postingan link video ini, karena Miss Anja akan men-share sebuah link discussion di dalam Google Classroom. Silahkan tuliskan tentang apapun yang kalian dapatkan hari ini di video pembelajaran kali ini. Karena kali ini kita tidak melakukan tatap muka dan digantikan oleh video pembelajaran, silahkan sampaikan apa yang kalian dapatkan dari video yang telah kalian tonton. Kemudian selanjutnya juga Miss Anja akan men-share link dan juga lembar kerja siswa untuk kalian kerjakan dengan tenggat waktu 1 minggu setelah pertemuan kita minggu ini. Jadi setiap kelas, baik kelas 11 IPA, IPS, dan Bahasa, waktu mengerjakannya sama, yaitu 1 minggu. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jika menemui kendala, silahkan temui atau chat Miss Anja seperti biasanya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.